wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dendi dari Banyuwangi. Kebetulan ini saya masih pemula, cuma banyak titipan pertanyaan juga dari teman-teman yang dulunya organik beralih ke kimia lagi. Oh, keren. Ya, ternyata setelah pakai beberapa aplikasi dari insek dan fungisida organik masih tidak mempan juga. Ini sebenarnya saya rasa itu berkah buat kita. Mungkin kalau yang lain mengeluh kurang air, di tempat saya kebetulan terlalu banyak air, terlalu banyak rumput. Daerah mana? Di atasnya Bayu, Pak. Sejajar sama perkebunan Bayu Kidul. Sempol, Pak. Sempol. Oh, Jember. Sempolan. Sempolan. Ya, jadi Songgon masih naik ke atas, hampir di bawah kaki Gunung Raung. Oke. Ya, jadi pengaruh ketinggian, suhu, curah hujan, sama intensitas cahaya. Oh, jadi puputan Bayu ya? Di atasnya lagi. Di atasnya Iya. lagi. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu untuk masalah iklim, cuaca dan topologinya mungkin di sana. Terus yang ini yang lagi marak di sana kan pertanian lagi rame untuk cabai, Pak. Itu mungkin sama dengan yang lain, penyakitnya kurang lebih fusarium, jebuk atau cacar porong. Terus habis itu macam-macam, ada busuk akar, daun. Kalau yang seledri mungkin karat daun, mungkin seperti itu. Sudah aplikasi mungkin. Kalau menurut saya sih belum pakai katalisnya Pak Bayu, itu aja sih mungkin kekurangannya. mungkin ada penjelasannya seperti itu. Kalau minta tambahannya lagi, bila ada untuk yang SOP kedelai, enggak perlu. Nanti saya lihat di grup. Kalau belum ada mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk kedelai kita belum buatkan SOP ini, enggak apa-apa. Nanti kalau pesan kita nanti suruh ketikkan. Jadi begini Bapak Ibu, ini kunci utama. Kalau mau membuat pupuk fungi insek terbagus, kuncinya tadi, kita perlu pengamatan. Tanpa pengamatan saya jamin 100% tidak akan pernah membuat yang terbagus. Selama ini kita seringkali diberi resep. Contoh, obatnya ulat apa Bapak Ibu biasanya digunakan kalau pesnap? Mimba, betul ya? Terus habis gitu tuba, brutowali, betul kan? Terus habis gitu paitan. Nah, tembakau. Saya minta maaf. Itu baik. Tetapi belum tentu cocok. Yang pasti cocok, saya ulangi, yang pasti cocok, bahannya itu harus di lokasinya Bapak Ibu. Kenapa saya membuat pabrik pupuk di tiap-tiap desa? Konsep pabrik ini harus di tiap-tiap desa, bukan dari desa yang lain. Karena yang cocok untuk desa itu adalah dari desa itu. Setuju atau tidak kira-kira? Contohnya begini loh, di sini ada tanaman Bapak Ibu, di sini ada rumput. Tanaman kena fusarium. Rumputnya kena fusarium tidak? Kenapa? Karena dia bukan tanaman itu Pak. Ya enggak apa-apa, jawab begitu enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Sekarang kalau saya mau mindah tanaman ini supaya sama dengan rumput, bisa atau tidak? Belum coba kan? Nah, yang dimaksud dengan pesnap Bapak Ibu itu begini loh. Ini saya jelaskan strategi. Kenapa semua konsep saya fermentasinya seperti itu? Karena kita sedang memindah tanaman itu ke tanaman kita. Contoh, ini tumbuhan nih, rumput segini, mau tumbuh. Tanaman kita kena jamur, dimakan ulat. Tapi rumput itu tidak dimakan ulat, tidak kena jamur. Supaya tanaman ini, tanaman kita aman, berarti kita harus pelajari si rumput. Kenapa dia tidak kena jamur? Tanyai si rumput, interogasi dia. Betul kan? Masalahnya dia kan tidak bisa jawab Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa jawab, cabut sampai akar-akarnya.
setelah cabut sampai akar-akarnya, kita kan tidak tahu bagian mana yang membuat anti jamur, betul atau tidak? Apakah akarnya, apakah batangnya, apakah daunnya? Karena kita tidak tahu, kita jadi ilmu bodoh. Semuanya saja kita blender. Terus yang kedua, untuk mengekstrak itu paling gampang pakai alkohol. Tapi percayalah, kalau diekstrak pakai alkohol, disemprotkan ke tanaman, pasti tanaman kita mati. Cara lain, dengan cara apa? Namanya cuka. Cuka itu asam. Asam itu dari mana Bapak Ibu? Air leri asam atau tidak? Asam. Air kelapa asam atau tidak? Asam. Bapak Ibu buat set PT tadi asam atau tidak? Asam. Untuk mengekstrak. Terus kalau pakai katalis, apa bedanya dengan tidak katalis? Katalis itu hanya transportasi yang membuat makanan bagi tanaman lebih siap saji. Saya tunjukkan ya sulitnya. Pupuk 2000 dibanding dengan pupuk 50 karung. Banyak mana? Harusnya subur mana? Kalau dikasih 50 ada efeknya enggak kira-kira? Tidak. Tapi kenapa saya katakan bisa setara dengan pupuk kimia yang 50 bisa mengalahkan 2000? Karena satu, penyerapan sempurna. Kita punya makanan satu bakul Bapak Ibu, kapasitas perut kita cuma 10 entong. Yang lainnya dibuang atau disimpan? Dibuang kan? Kalau itu disimpan kita makan lagi, kita jadi apa? Keracunan kan? Nah, supaya tidak keracunan, berilah makanan yang secukupnya. Mas, saya minta tolong. Kita bukan ngajari jadi orang pinter, tapi saya ngajari Bapak Ibu jadi orang bodoh. Orang bodoh itu cuma lihat, mengamati, dan melakukan saja. Kelilingi tanahnya. Kelilingi tanahnya. Kalau boleh minimal ada 15 macam. Tadi sudah ada peraturan kan? Lebih banyak lebih bagus. Syukur-syukur sampai 90 macam. Kalau tanah cuma sedikit, minta tolong fokus. Apalagi tanah cuma 500 meter, kerjakan sebaik mungkin. Sampai ketemu tanaman semua. Kalau ditanya orang tanaman apa, enggak usah tanya. Soalnya enggak tahu namanya. Betul atau betul? Ambil saja, olah saja, yang penting cara ngolahnya kan sudah bisa. Betul kan? Setelah diolah, praktekkan. 1 kali, 2 kali, bagus, 3 kali, bagus. Percaya saya, jadi dukun. Nanti ketika tanahnya tetangga sakit, tenang ya, nanti malam saya kelilingi tanahnya. Harus. Kenapa kok harus malam? Ulat makannya kapan Bapak Ibu? Malam. Amati mana rumput yang ada ulatnya, mana rumput yang tidak ada ulatnya, mana rumput yang ada serangganya, mana rumput yang tidak ada serangganya. Yang tidak dimakan apa-apa, ambil. Tambah cuka ya Pak tadi ya? Tambah cuka. Kalau mau jadi nutrisi, olah seperti ZPT sudah lebih dari bagus. Caranya seperti tadi. Gampang atau mudah caranya? Yang paling susah itu jujur Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengajari resep. Karena saya kepingin Bapak Ibu jadi profesor semuanya. Tapi yang saya ajari pondasi. Cara. Kalau saya ajari resep, cari daun ini. Nanti Bapak Ibu punya alasan kuat. Pak, cari ini susah, enggak buat. Betul atau tidak? Kalau sudah saya ajari ngawur saja, cari sebanyak-banyaknya jenisnya, lebih banyak lebih baik, cirinya cuma satu, tidak sakit, tidak dimakan apa-apa. Lebih gampang mana? Lebih gampang yang ngawur kan? Dan percayalah, itu akan mujarab. Oke? Terus yang kedua, kalau tanahnya yang sakit, fusarium, contoh di ketinggian ini kan daerah tinggi nih. Kalau dataran tinggi di sini Bapak Ibu lembab. Kalau lembab berarti penyakitnya apa terbanyak?
Jamur. Tapi sebenarnya alam itu sudah adil. Semakin tinggi belerangnya tinggi atau tidak? Tinggi. Belerang loh obat jamur. Kenapa tanaman kita masih kena jamur? Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Pupuk kimia yang berlebih. Sebelumnya. Gimana? Mungkin sebelumnya. Sebelumnya. Sekarang bagaimana cara memulihkannya? Gampang. Netralkan tanahnya. Dengan cara apa? Beri abu. Bukan dolomit. Yang membuat problem Bapak Ibu, kita datangkan dari Gresik ke mana? Ke Banyuwangi. Gresik tahu ya? Gresik ya? Gresik itu pupuk ya. Ada dolomit juga di sana kan? Kapur dibawa ke gunung. Gunung dibawa kemana-mana. Seandainya jadi tanah, bingung tanah ini. Wong obat itu loh di sekitar kita, kok kamu bingung kemana-mana. Ingat konsepnya, obat itu tidak akan pernah jauh dari tempat kita. Kita tidak perlu mentransferkan begini Bapak Ibu. Kalau tanah kita kepengen bagus, ngobatinya dari tanah kita. Itu kunci yang harus Bapak Ibu pegang baik-baik. Mas, lakukan ya. Mumpung masih muda, jadilah pionir. Selamat. Saya selipkan sedikit penggunaan abu sama apa namanya? Arang. Iya. Apa bedanya gitu ya? Iya. Arang lebih bagus, abu lebih jelek. Kalau arang itu mahal, kalau abu itu gratis. Itu bedanya ya. Jadi abu untuk apa? Abu itu untuk gini, semua jamur tidak suka dengan namanya abu. Karena pH-nya abu selalu netral. Apakah abu bisa membuat pH tanah meningkat? Bisa, tapi dosisnya besar. Daripada dosis besar, kalau tanam cabai yang dikasih abu yang lubangnya saja. Sehingga cukup satu genggam. Oke, clear? Apalagi? Tambahin sedikit. Kalau pakai apa? Dolomit. Apa? Asap cair? Asap cair itu perekat. Oh, perekat saja. Asap cair itu perekat. Tapi tahu asap cair? Siapa yang pernah masak di depannya tungku? Ada? Kalau nempel di baju baunya hilang enggak? Lengket. Asap air juga pelengkat seperti itu. Jangan lengket. Dan satu-satunya perekat yang terbagus menurut saya namanya asap cair. Asap cair bukan insek, asap cair bukan fungi, tapi asap cair itu perekat yang luar biasa. Karena dia masuk ke pori-pori. Cirinya gampang, kulit saja, pernah yang keluar ini kayu nih ada airnya, betul? Kita oleskan bau enggak? Bau apa? Bau terbakar, betul atau tidak? Hilang enggak kira-kira berapa jam? Tidak. Tapi satu hari dia akan hilang, bukan karena menguap, dia masuk ke dalam. Karena itu asap cair bagi orang tertentu, bagi perusahaan tertentu dipakai untuk mengawetkan daging dan mengempukkan daging. Beberapa obat kosmetik asap cair menjadi obat yang mahal. Seperti itu, oke?